Ya, di sini saya akan menjawab tugas kecerdasan buatan. Itu tugas yang pertama. Pertama itu menentukan dari S menuju ke Z. Nah, di sini representasikan tugasnya itu merepresentasikan kasus di atas dengan tree. Kemudian selesaikan kasusnya dengan metode BVS, Hill Climbing, Branch and Bound, Dynamic Programming. Nah, yang pertama best first. Best first di sini di mana titik yang terdekat itulah yang dipilih. Kelebihannya itu tanpa menguji lebih banyak dan tanpa membutuhkan memori yang lebih besar. Di sini didapatkan BPS-nya itu S ke B, ke A, ke D, dan ke C, terakhir ke D, ke Z. Kemudian ini algoritmanya. Next ke metode Hill Climbing. Hill Climbing sini sama juga dengan metode BPS, cuma terdapat aturan-aturannya. Jarak yang dekat menuju ke node itu yang dipilih. Tujuan akhirnya ke Z. Dan didapatkan Hill Climbing-nya itu S ke B, ke A, ke D, ke C, dan ke Z. Ini algoritmanya. Metode ketiga yaitu metode Branch and Bound. Sini metode Branch and Bound di sini membutuhkan memori yang cukup besar, tetapi selalu menemukan global optimumnya. Kenapa membutuhkan memori yang besar? Karena menyimpan lintasan parsialnya lebih dari satu kali. Nah, di sini kita lihat cosnya ini, cos S itu 0, cos untuk A itu 4, cos untuk B itu 2. Kemudian kita pilih yang terkecil yaitu 2. Dan ada dari B ini bisa kita ke C atau ke A. Dilihat lagi dari cosnya. Ini cos dari C ini 9, cos dari A 3. Jadi kita pilih yang terkecil itu 3. Kemudian ke D dapat 2 titik lagi, ke C atau ke Z. Dilihat lagi cosnya di sini kan 8 untuk C, cos ke Z meskipun di sini 5 tujuan akhirnya Z, tetapi dipilih yang terkecil cosnya dan dapatkan cos 10. Dari cos akhir semua yang terkecil cuma ini aja 10. Jadi metode yang tepat dari Branch and Bound itu S, B, A, D, C, dan Z. Ini algoritmanya. Kemudian tugas 2-nya untuk metode dynamic programming. Metode dynamic programming sama juga dengan Branch and Bound, hanya saja dia tidak membutuhkan memori yang lebih besar karena hanya melintasi satu kali. Nah, di situ kelemahannya. Kita harus mengingat node terakhir lintasan parsial yang sudah dicapai sebelumnya. Ini sama semuanya. Yang dapatkan S ke B, B ke A, D ke D, A ke D, D ke C, C ke Z. Ini algoritmanya. Dan selanjutnya tugas 2-nya yaitu TSP atau Traveling Salesperson Problem.
sini kita menggunakan 4 metode seperti yang di atas tadi. BPS di sini BPS-nya didapatkan A ke E, kemudian ke D, ke B, ke C, dan ke A. Dapatkan cos 375. Ini algoritmanya. Terdapat kesalahan di kolom bagian ketiga, baris ketiga, kolom kedua. Misalnya ke B, baru ke C, baru ke A. Kemudian high climbing kurang lebih juga sama, tapi ada aturan-aturannya, tapi dapatkan hasil juga sama, yaitu A ke D, ke D, ke B, C, dan terakhir ke A, dan cos 375 juga. Ini algoritmanya. Nah, di sini metode Branch and Bond di sini cos berpengaruh pada metode ini. Kita dapatkan 3 pilihan dengan cos yang sama. Tapi dilihat dari atas, kalau dilihat dari atas, cosnya itu 100, 125, dan 75. Karena jarak yang kita cos yang lebih sedikit, kita ambil ke cos 75. Tapi bisa juga kita ngambil cos 100 atau 125 juga. Karena tujuan akhirnya kan terlalui semua kotak. Disitulah kelebihannya Branch and Bond. Cos yang sama tapi dengan banyak pilihan ya. Ini algoritmanya. Meskipun tadi itu Branch and Bond itu membutuhkan banyak memori ya. Kemudian ini metode dynamic programming. Sama juga, tapi lebih simpel di sini. Dia tidak menentukan cos akhirnya, tapi cos awal aja dia lihat. Cos akhirnya juga 375 juga, kecil juga. Dan dapatkan A ke E, kemudian ke D, ke B, ke C, terakhir ke A, kembali kotak A ya. Ini algoritmanya. Inilah hasil. Demikianlah video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang atau kritik dan saran, ketik di kolom komentar.